Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas public speaking ya pada mata kuliah interpersonal skill. Jadi, apa itu public speaking? Pengertian public speaking adalah suatu bentuk komunikasi kepada sekelompok orang di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur. Jadi, adanya komunikasi ya dengan banyak orang di depan umum. Nah, nanti akan memberikan informasi ya, bisa itu untuk menghibur juga, seperti itu. Selanjutnya, sejarah public speaking. Jadi, public speaking ini telah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno, yaitu pada tradisi politiknya. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani yaitu retorikos yang berarti pidato, atau dari kata retor yang berarti pembicara publik, yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar, ilmu komunikasi. Secara singkat, retorika berarti pembicaraan publik atau pidato. Jadi, bisa dikatakan public speaking ini juga pembicaraan publik atau pidato. Jadi, berpidato itu sudah public speaking, seperti itu ya. Selanjutnya, tujuan dari public speaking ada 3. Yang pertama, persuade ya, membujuk, meyakinkan, mengajak, mempengaruhi ya. Kemudian yang kedua, to entertain, memberikan hiburan ya. Ketiga, inform atau memberitahu informasi. Selanjutnya, contoh public speaking. Pertama, ada MC. Nah, MC ini master of ceremony ya, atau pembawa acara. Nah, seperti itu, atau moderator juga bisa ya. Di zaman webinar disebut biasanya moderator. Nah, ini biasanya MC ini yang mengatur jalannya acara ya. Nah, biasanya bisa acaranya formal, semi formal, atau non formal ya, tergantung kegiatannya. Nah, MC ini harus memiliki public speaking yang baik ya, baru bisa menjadi MC. Nah, kemudian dia juga harus memiliki jam terbang ya, pengalaman yang banyak. Kemudian pidato. Nah, kalau kita berpidato di depan ya, seperti misalnya Bapak Presiden kita sedang pidato. Nah, itu adalah contoh public speaking ya. Kemudian ceramah. Nah, misalnya para pemuka atau tokoh agama sedang ceramah. Itu adalah salah satu contoh public speaking juga. Kemudian berdebat. Nah, jika kita berdebat sama teman kita ya, itu juga public speaking. Kemudian mengajar. Nah, dosen mengajar mahasiswa atau guru mengajar siswa-siswinya. Itu merupakan public speaking juga. Kemudian presentasi. Nah, misalnya mahasiswa diberikan tugas kelompok ya atau individu untuk melakukan presentasi. Nah, selanjutnya stand up comedy. Stand up comedy ini untuk memberikan hiburan ya. Jadi melakukan komedi ya. Jadi yang sifatnya menghibur. Kemudian memandu sesi doa ya. Seperti pemimpin dalam keagamaan ya, misalnya ya. Setiap agama kan pasti punya pemandu ya untuk setiap waktu berdoanya. Nah, tergantung agamanya masing-masing untuk cara berdoanya. Kemudian memimpin diskusi. Jadi misalnya kita kumpul ya, ada beberapa teman kita kumpul, kita diskusi. Nah, untuk kita orang yang memimpin diskusi itu sudah merupakan contoh public speaking. Kemudian memimpin briefing atau rapat. Nah, ini juga public speaking ya. Jadi ada yang memimpin rapat ya. Rapat atau briefingnya dihadiri oleh banyak peserta, seperti itu. Kemudian memoderatori atau mandu sebuah acara. Nah, ini yang tadi saya jelaskan waktu di MC ya.
Nah, kalau memoderator biasanya pada kegiatan webinar ya, baik itu kalau yang workshop tatap muka juga biasanya ada moderatornya. Kalau yang secara online seperti webinar itu menggunakan moderator juga. Jadi dia yang memandu sebuah acara untuk kegiatan workshop atau webinar. Kemudian proses public speaking. Yang pertama, proses persiapan. Persiapan public speaking meliputi persiapan mental, fisik, dan materi. Jadi 3 ini yang harus kita siapkan. Kalau persiapan mental, ya kita harus relax, kenali ruangan, kenali audiens, dan kuasai materi. Nah, seperti saya ini sedang menjelaskan materi. Ini adalah salah satu contoh public speaking juga yang saya lakukan pada saat ini. Kemudian persiapan fisik. Nah, memastikan kondisi badan dan suara fit, ya, wardrobe, tidak memakan keju, mentega atau minum susu, soda, teh, kopi sekurang-kurangnya 1 jam ya sebelum tampil. Nah, lancarkan aliran darah misal dengan menjabat tangan sendiri serta menjaga agar mulut dan tenggorokan tetap basah. Nah, jangan sampai ya nanti terasa mulut dan tenggorokan kita kering ya. Kalau kita terasa kering, maka tidak enak kita berbicaranya ya. Berbicara atau menyampaikan suatu materi atau pemaparan ya, pemaparan materi itu tidak enak ya. Kemudian persiapan materi, membaca persiapan materi, membaca literatur dan menyusun pointer atau outline. Jadi, ya, teknik penyampaian materi ada 4 pilihan. Pertama, membaca naskah atau reading for complete text. 2, menggunakan catatan atau using notes. Ketiga, hafalan atau memori. Keempat, menggunakan alat bantu visual sebagai catatan atau using visual aids as note. Ya, jadi ini tergantung kalau teknis penyampaian materinya. Kalau sudah terbiasa membaca naskah, dibawa naskahnya. Kalau mau hanya cukup catatan, ya silakan catatan singkat. Atau kalau memang orangnya, ya kita bisa kuat ingatannya, ya memorinya. Nah, boleh dihafalkan ya. Tapi tidak diwajibkan ya. Nah, untuk menghafal. Karena public speaking ini bukan kita diminta untuk menghafal ya. Nah, tapi kita menguasai materi yang kita berikan seperti itu. Kemudian boleh juga kita menggunakan alat bantu visual ya sebagai catatan. Nah, misalnya menggunakan laptop ya seperti itu, atau mobile atau handphone ya seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu adalah proses penyampaian. Jadi penyampaian pada public speaking meliputi pembukaan, pembahasan, dan penutup. Pertama, untuk pembukaan. Jadi awali pembicaraan dengan nada rendah dan lambat atau start low and slow ya. Kemudian jangan mengakui ketidaksiapan atau keterpaksaan dengan meminta maaf atau don't apologize ya. Jadi kalau kita sudah menyampaikan apapun ya, kita harus siap dan tidak boleh terpaksa, dan jangan mengakuinya ya, mengakui ketidaksiapan atau keterpaksaan kita. Apalagi kita meminta maaf. Tidak boleh ya. Maka kalau kita melakukan itu sudah dianggap kita itu tidak profesional ya. Kita tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, jadi ya kita harus tutupi ya. Kita tutupi, jangan sampai kelihatan bahwa kita tidak siap. Kalau memang kita tidak siap, harus siap ya. Jadi mau tidak mau, karena itu sudah dijadwalkan untuk kita untuk menyampaikan seperti itu. Memang kita ya, memang kita yang harus menyampaikan. Jadi memang harus siap. Makanya sebelum hari H, hari kita mau menyampaikan public speaking ya, kita harus melakukan berbagai kesiapan. Nah, jangan sampai tidak ada kesiapan dari kita. Kemudian teknik membuka public speaking
langsung menyebut pokok persoalan yang akan dibicarakan dengan mengajukan pertanyaan provokatif, menyatakan kutipan, teori, ungkapan, peristiwa, atau pepatah. Nah, banyak ya, banyak pokok persoalan yang bisa dibicarakan. Nah, tergantung nanti apa ya untuk mengajukan pertanyaannya. Selanjutnya, setelah pembukaan ada pembahasan. Jadi pada proses pembahasan ya, teknik pembahasan materi secara deduktif, induktif, dan kronologis. Selama pembicaraan, perhatikan suara agar tetap audible, jelas, dinamis, dan sebaiknya gunakan action and colorful words ya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata action ya, dan kata-kata yang menarik ya, colorful ini ya. Kemudian pada saat proses penutupan, jika materi pembicaraan sudah disampaikan atau waktu sudah habis, langsung ditutup lalu ucapkan salam. Jadi kalau sudah waktunya habis, jangan ya kita memperpanjang atau menambah waktu lagi. Jadi ya udah kita tutup ya, lalu ucapkan salam. Seperti itu. Nah, karena kan kita public speaking itu, kita juga harus mengatur waktu ya, waktu, speed juga. Jadi waktu yang diberikan untuk kita menyampaikan materi, kemudian speed, kecepatan kita untuk menyampaikan materi tersebut supaya pas, kecepatan kita sesuai dengan waktu yang kita miliki. Kemudian teknik penutupan dengan menyimpulkan ya menyimpulkan, menyatakan kembali gagasan utama dengan kalimat berbeda. Kemudian mendorong audiens ya, audiens ini peserta untuk bertindak ya, appeal for action. Nah, kemudian kutipan saja ya, kitab suci, peribahasa atau ucapan ahli, memuji khalayak. Nah, jadi kita dorong audiensnya supaya bertindak, salah satunya seperti ini ya. Oke. Kemudian masalah dalam public speaking. Jadi ada juga masalahnya. Yang pertama, nervous atau kecemasan. Nah, contohnya gugup, gemetar, berkeringat dingin, gagap, tegang, sakit perut, salah tingkah, demam panggung. Ini yang banyak ya, yang biasa terjadi pertama kali orang yang melakukan public speaking. Misalnya, orang yang pertama kali presentasi di depan kelas waktu kuliah misalnya, pasti dia akan nervous atau kecemasan kalau dia belum pernah berbicara di depan umum. Nah, jadi sebenarnya untuk melatih nervous atau kecemasan ini ya dari terjun di lapangannya, jam terbang ya. Semakin banyak pengalaman kita berbicara di depan umum ya, di depan banyak orang, maka kita akan memiliki kepercayaan diri ya, pede. Kemudian kecemasan atau nervous itu akan hilang karena kita sudah terbiasa ya. Kedua, kurangnya pemahaman teknik public speaking. Jadi tidak paham bagaimana untuk melakukan public speaking ya, bagaimana tekniknya ya. Kemudian ketiga, kurangnya penguasaan materi. Nah, biasanya ya, kalau kita tidak menguasai materi, kita harus belajar dulu ya, sebelum hari H kita mau menyampaikan materi tersebut ya, pada saat public speaking. Jadi pelajari materi yang mau kita sampaikan sampai kita sendiri paham. Kalau masih belum paham ya, kita harus gali, pelajari ya, apa yang kita tidak mengerti ya, kita cari tahu ya. Kan sekarang dunia digital, kita bisa belajar lewat internet ya, kapanpun dan dimanapun. Kita tinggal searching di Google apa yang mau kita cari, kita bisa pelajari ya. Oke. Selanjutnya, cara mengatasi masalah public speaking. Nah, ini ada beberapa cara mengatasi ya. Pertama, mempersiapkan dan melakukan latihan. Nah, ini jangan pernah tidak mempersiapkan atau melakukan latihan ya. Langsung misalnya kita mau ngisi materi pada webinar, langsung aja tanpa mempersiapkan atau melakukan latihan. Jangan, nanti kalau nggak ada persiapan dan melakukan latihan, pasti banyak kita melakukan kesalahan
ya pada saat hari hanya. Kedua, mencari pengalaman. Jadi semakin sering kita melakukan public speaking, berbicara di depan umum, ya, baik itu mengisi materi atau pembawa acara dan lain-lain, maka pengalaman yang kita dapat itu dapat mengatasi tadi masalah public speaking. Jadi kecemasan tadi akan hilang kalau kita sudah memiliki banyak pengalaman. Ketiga, melakukan kegiatan fisik, ya. Nah, keempat, menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Ya, demam panggung ini hal yang wajar. Bisa setiap orang merasakan demam panggung waktu pertama kali dia berbicara di depan umum, ya. Waktu dia pertama kali melakukan public speaking, ya, karena dia tidak terbiasa. Nah, dia belum tahu situasi, ya, situasi, kemudian orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut, ya, yang bersama dia, seperti itu. Kemudian yang kelima, visualisasikan, ya. Keenam, berfokus pada relaksasi. Jadi kita harus fokus juga, ya. Ketujuh, melepas ketegangan. Jadi kalau kita memang tegang, ya kita lepaskan ketegangan itu, ya. Jangan sampai gara-gara ketegangan itu, nah, mengganggu fokus kita, ya. Jadi kita blank seperti itu. Jadi kita sudah memahami materinya, karena kita cemas, gugup, ya, kita tidak fokus, kemudian kita tegang, maka semuanya akan blank, kosong, ya. Apa yang sudah kita pahami, jadi kita lupa atau kita bingung, ya, mau menjelaskan apa ini, seperti itu. Kedelapan, kontak mata. Kontak mata ini yang paling penting, ya. Jadi kalau kita melakukan public speaking, kontak matanya jangan kemana-mana. Lihatlah audiens kita, peserta kita, ya. Jangan melihat matanya ke atas atau ke bawah. Nah, itu tidak boleh. Tapi lihatlah audiens kita, ya. Kalau kita sudah biasa melihat mata peserta atau audiens kita, ya, maka kita biasa untuk menyampaikan materi apapun, seperti itu. Karena sudah terbiasa. Kalau seandainya kita tidak terbiasa, pasti kita tidak berani, ya, melihat kontak matanya. Kita akan merasa gugup, nervous, seperti itu. Nah, jadi biasakan untuk melihat kontak matanya supaya terbiasa, ya. Kalau sudah terbiasa, kita akan lancar dengan sendirinya untuk menyampaikan suatu materi atau menyampaikan apapun. Oke, ini saja, ya, materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, dan salam budi luhur.